Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran, serta contoh dan teladan Rasulnya yang ada di dalam Al-Hadits atau As-Sunnah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis silaturahim dan tholabul ilmi pada hari ini, walaupun online, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kebaikan dan keberkahan yang Allah janjikan kepada kita. Pada pagi ini insya Allah kita akan mengaji dan mengkaji satu tema tentang keajaiban kulit dalam kaitannya dengan nikmat Allah, azab Allah, dan kuasa Allah. Kulit itu diciptakan Allah pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai perasa, dan yang ketiga salah satu bukti atau tanda kekuasaan Allah. Sebab tidak ada orang yang bisa menciptakan kulit yang sangat tipis sekali, dan ketika dibesarkan dengan mikroskop ternyata ada lapisan lagi. Jadi kulit saja tipis banget, tapi ternyata terdiri dari lapisan-lapisan. Dan manusia tidak bisa menciptakannya. Kemudian kulit sejatinya atau hakikatnya adalah nikmat agung, nikmat besar dan sempurna yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk apa? Untuk bersyukur, untuk tunduk, untuk pasrah, serta berserah diri kepadanya dengan taat dan ibadah. Jadi hidup kita tuh sejatinya sebagai hamba Allah atau Abdullah, dan sebagai khalifah Allah ada tiga. Yang pertama berzikir, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga beribadah dengan dasar iman dan taat. Nah, firman Allah, wallahu, dan Allah ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian mimma dari apa saja khalaqa yang telah Dia ciptakan dilala. Dilala itu sebagai naungan.
sebagai pelindung. Ya, gitu. Kemudian wa ja'ala lakum, dan dia juga sudah menjadikan buat kalian ya, minal jibali, dari gunung-gunung, ya, aknata, ya. Aknata itu ya, tempat berlindung juga, ya. Ya, jadi kalau ada banjir misalnya ya, banjir biasa atau banjir bandang, ya, ada tsunami, maka tempat yang aman itu adalah lari ke gunung. Ya. Tapi dalam waktu yang sama, ya, gunung juga melindungi kita dari goncangan dahsyat. Ya. Sebab nanti ketika gunung itu dicabut, tidak ada gunung di bumi ini, ya, maka ternyata itu akan terjadi goncangan yang luar biasa. Ya. Ya. Gempa bumi ya, yang tidak bisa diukur dengan skala Richter. Sehingga benda-benda berat ya, itu oleh bumi dimuntahkan. Sehingga manusia tidak bisa melakukan aktivitas ya, sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kemudian wasarabil tukikum ba'sakum ya. Jadi waja'ala, dan dia telah menjadikan lakum bagi kalian sarobil. Ya. Sarobil itu pakaian. Ya. Tukikum untuk ya, melindungi kalian al-harra, dari yang namanya panas. Ya. Karena manusia itu tidak ada bulunya ya. Kalau binatang kan nggak pakai pakaian. Karena sudah dikasih bulu oleh Allah. Ya. Jadi di kulitnya itu ada bulunya. Kalau kita kan ada rambut. Ya. Rambut tidak bisa melindungi dari udara panas. Ya. Maka kemudian Allah kasih pakaian. Ya. Dengan pakaian itu maka akan terlindung dari panas. Ya. Di surga ada pakaian sutra tebal, ada pakaian sutra tipis ya, untuk melindungi ya, supaya pakaian itu ya, adem, ya, tidak panas tapi juga tidak dingin. Ya. Kemudian wasarobil, Allah juga menjadikan pakaian tukikum untuk melindungi kalian ba'sakum ya, dari peperangan yang disebut apa? Baju besi. Kalau sekarang kan ada topi baja, kemudian ada pakaian anti peluru. Ya. Kalau dulu namanya baju besi. Ya. Kadzalika, seperti itulah. Ya. Demikianlah. Ya. Yutimmu nikmatahu alaikum. Allah menyempurnakan nikmat ya, nikmatnya kepada kalian, la'allakum tuslimun, agar kalian pasrah, tunduk, berserah diri ya. Ini surat apa? An-Nahl ayat 81 ya. Kemudian menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa kulit adalah pelindung pertama manusia. Ya. Di dalamnya ada tulang, sama seperti pelindung, sebagai pelindung juga. Ya. Ada daging, ada otot, ya, dan lain sebagainya. Tapi pelindung pertama adalah kulit, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, jika manusia tidak memiliki kulit, maka manusia tidak akan ya, dapat bertahan hidup. Kalaupun bertahan itu sangat ya, sebentar sekali. Ya. Nanti bisa dibaca ya, di paling bawah itu catatan kaki. Ya. Itu ada 2 catatan kaki. Ya. Jadi pentingnya kulit bagi manusia. Kemudian bagaimana nasib manusia kalau hidup tidak memiliki kulit. Ya. Nah, kulit bukan hanya penutup tubuh ya, tapi merupakan
organ terbesar yang memiliki fungsi vital. Vital itu penting ya. Jadi seluruh tubuh manusia ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, itu dibungkus dengan kulit. Dan kulit itu ya, yang ada pada tubuh manusia ya, itu beda-beda ya. Kulit muka dengan telapak kaki beda itu. Telapak kaki dengan telapak tangan beda. Ya, demikian pula ya, bagian-bagian vital lainnya. Ya. Allah ciptakan kulit ya, sesuai dengan fungsinya. Ya. Hal ini dapat dijadikan bahan tadabur, ya, bahan tafakur, bahwa Allah menciptakan kulit dengan hikmah yang sangat besar. Ya. Rinciannya nanti bisa dibaca di paling bawah. Ya. Dan Allah menjadikan kulit sebagai tempat merasakan nikmat dan azab. Ya. Jadi yang pertama merasakan nikmat dan azab Allah itu adalah kulit. Ya, kulit. Karena paling atas dari organ tubuh manusia. Ya. Ini luar biasa ya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan diberi nikmat yang sempurna berupa kulit. Ya. Jadi kalau manusia wajahnya tidak ada kulitnya, ya, maka tidak ada ya, laki-laki yang tampan, wanita yang cantik. Ya. Tapi kemudian tidak boleh sombong. Ya. Pelan tapi pasti. Maka kecantikannya akan pudar, ya. Ketampanannya akan pudar. Ya. Bahkan yang asalnya kenceng jadi kendor dan keriput wajahnya itu. Ya. Kemudian keajaiban kulit ya, dalam kaitannya dengan azab Allah. Ya. Kulit adalah bagian pertama yang akan diazab di neraka. Ya. Dan bagian terakhir adalah hati paling dalam, ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi ada api yang tidak hanya membakar kulit, ya, bagian organ yang paling luar, tapi juga membakar hati yang terdalam, namanya afidah. Ya. Ini dahsyatnya api neraka. Ya. Jadi ada api neraka yang membakar kulit tanpa membakar organ yang lainnya. Nah, gimana tuh? Kan kulit itu tipis banget gitu. Tapi ada azab yang betul-betul presisi, tepat banget, tidak akan melebihi, tidak akan mengurangi ketika mengazab kulit. Ya. Ya. Ada yang pernah ngukur ya, kulit sapi dengan kulit manusia itu tebalan mana ya? Ya. Sebab ada ya, dahsyatnya sakaratul maut itu seperti binatang yang dikelupas kulitnya. Ya. Padahal binatang itu hidup. Ya. Tentang sakaratul maut itu. Seperti binatang yang dikuliti. Ya. Dan binatang itu dalam keadaan hidup. Ini masih berbicara tentang kulit ya. Bahkan ada neraka yang khusus. Ya, neraka khusus itu. Membakar kulit, menghanguskan kulit, menghitamkan kulit, dan mengubah kulit. Yang asalnya putih jadi hitam itu. Ya. Jadi penghuni neraka itu tidak ada yang putih. Ya. Apalagi sampai kemudian bercahaya. Ya. Yang ada adalah hitam, hangus, gosong, ya, jelek. Ya. Yaitu neraka apa? Neraka sakor. Ya. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah ya, surat Al-Muddathir. Wa ma adraka ma sakor. Dan tahukah kamu apakah neraka sakor ini?
Jadi Al-Quran itu diantaranya diturunkan untuk mengupdate ilmu manusia. Jadi semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak tambahan ilmu yang Allah berikan. Di antaranya Allah nanya, tahu nggak kamu neraka sakar? Jadi jangankan kita, Nabi juga nggak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Ya. Makanya surat Ar-Rahman, salah satu rahmat Allah itu Allamal Quran. Ya. Allah mengajarkan kepada kamu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca, ya, sekadar dibaca, tapi juga ya, dipelajari sehingga jadi ilmu. Untuk apa? Untuk bisa diamalkan. Apa itu neraka sakor? Allah kasih tahu tuh, la tubqi wala tazar. Ya, ia tidak menyisakan dan tidak membiarkan sesuatu, ya, sesuatu pun. Ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam neraka sakor, ya, habis itu tidak disisakan. Ya. Dari kulit yang ada di kepala sampai kulit yang ada di kaki itu habis itu, ya, dilalap oleh api neraka sakor. Kemudian lawahatul lil bashar, ya, yang menghanguskan kulit manusia, ya. Membakar, menghanguskan, ya, sampai kemudian hitam, ya. Tapi tidak bisa keluar orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kenapa? Alaiha tis'ata asyar. Karena di atas neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Giladun syidadun. Yang keras dan kasar tanpa pandang bulu. Ya. Baik cantik, jelek, kaya, miskin, pejabat, rakyat. Kalau masuk neraka sakor dilalap habis itu, ya. Surat Al-Mudaththir ayat berapa? Ayat 28 sampai 30. Ya, jadi ada neraka yang berkaitan dengan kulit itu, ya. Ada pula neraka yang khusus menguliti, mengupas dan mencabut kulit kepala dan seluruh anggota tubuh, yaitu neraka ladho, ya. Kita sering kan ketika kurban menyaksikan setelah disembelih, ya, kalau kambing digantung, ya, ya, kalau sapi dalam keadaan rebah, itu di kulit itu disisit itu, ya, dari kepala sampai kaki itu, ya. Bahkan kalau kambing kan ada yang bisa langsung disisit disisit, ya, disayat bagian-bagian tertentu, setelah itu ditarik itu sehingga terkelupas itu, ya. Coba kalau manusia seperti itu, ya, bagaimana rasanya itu, ya. Ya. Jadi bagian pertama yang akan merasakan baik itu nikmat maupun azab adalah kulit, ya. Nah, nerakanya ada dua. Pertama neraka sakor, itu untuk membakar. Yang kedua neraka ladho, untuk mengelupas kemudian mencabut itu, ya. Dikelupas dan dicabut kulit yang ada di kepala, yang ada di tangan, yang ada di badan, sampai yang ada di kaki, ya. Ini bukan sekedar informasi, ya, bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga peringatan. Jangan sampai kita masuk neraka sakor. Jangan sampai kita masuk neraka ladho. Walaupun yang dibakar, dikelupas cuman kulit doang. Tapi ingat, kulit itu, ya, ada organ pertama yang akan merasakan rasanya sakit. Dan itu pusat rasa. Pusat rasa itu ada di kulit, ya. Makanya ketika kulit sudah hangus, kulit sudah hitam, kulit sudah hancur, maka diganti dengan kulit yang lain, kulit yang baru, ya. Jadi sumber rasa sakit itu di kulit, ya. Ini Al-Quran 15 abad, ya, yang telah lalu berbicara tentang kulit, ya. Jadi bukan tentang sholat doang,
bukan tentang zakat, bukan tentang haji, bukan tentang perang, tapi tentang kulit ya, yang ada pada diri kita. Nazza'atal lisyawa ya. Neraka lado itu yang mengelupaskan kulit kepala dan anggota tubuh. Tad'u, ia memanggil tuh. Memanggil man, orang, adbara wa tawalla, yang membelakangi dan berpaling dari kebenaran. Ya. Dipanggil adan, ya, tetap diam. Nongkrong di depan TV itu ya. Atau asik main HP. Ya. Atau asik ngobrol. Ya. Komat masih aja tetap. Ya. Nanti dipanggil tuh. Ya. Karena ternyata neraka sakor, ya, neraka lado itu ada kaitannya dengan dua perkara. Pertama kaitannya dengan sholat. Yang kedua kaitannya dengan zakat. Ya. Secara horizontal kaitannya dengan manusia. Ada anak yatim, orang miskin, orang fakir, ya, orang yang terlilit utang dan sebagainya. Jadi sejatinya kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah itu, ya, itu membuktikan kepedulian kita terhadap sesama, bahkan kemudian bukti kasih sayang kita kepada sesama. Kemudian wajama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta, ya. Lalu apa? Ya. Lalu menyimpannya, tidak dikeluarkan zakat, infak, dan sodako. Ya. Di ayat lain, kalau kemudian sampai menyakiti orang lain dengan hartanya, dengan ketidakpeduliannya, ya, dengan kepelitannya, dengan kesombongannya, maka yang dibakarnya itu bukan kulit doang, tapi sampai tembus ke ulu hati. Ya. Itu nama nerakanya lain lagi, neraka hutama itu. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang terus merasuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Ya. Ini surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Ya. Kata naza'ah itu berasal dari kata naza'ah yang berarti mencabut, mengelupaskan, menarik dengan keras. Ya. Ada malaikat yang namanya an-nazi'at. Ya. Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada an-nasyitot. Malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan pelan gitu. Ya. Dengan pelan. Ya. Penuh kasih sayang. Ya. Kemudian asyawa. Apa asyawa itu? Menurut para ahli tafsir atau mufasir, asyawa adalah kulit, ya, kulit kepala, kulit tubuh, ya, anggota badan seperti tangan dan kaki atau bagian luar tubuh yang terbakar oleh api. Ya. Itu namanya syawa. Ya. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa api neraka mencabut dan mengelupaskan kulit serta anggota badan. Nah, kenapa? Karena saking panasnya, ya, panas yang sangat dahsyat. Ya. Saya waktu tahun berapa itu setiap subuh ngisi kajian, ya, dan lewat tempat, ya, pemotongan ayam. Ya. Ternyata dia motongnya nggak pakai pisau, ya, tapi pakai bambu itu. Ya. Setelah itu disediakan air mendidih. Ya. Setelah disembelih, dipotong dengan dengan bambu, dilemparkan ke air mendidih. Itu sejatinya bangkai itu. Ya. Haram untuk dimakan. Kenapa? Karena matinya bukan disembelih. Ya. Matinya karena direbus. Ya, direbus. Makanya kalau kita menyembelih ayam, setelah disembelih biarkan dulu. Ya. Biarkan dulu mati, setelah mati baru direbus. Ya. Untuk apa direbus? Supaya mudah dicopot, mudah dicabut, mudah dikuliti, mudah dikelupas. Ya. Nah, kenapa? Karena makin panas, ya, makin mudah dan cepat untuk dikelupas atau dicabut kulitnya. Ya. Padahal tadi tipis banget, ya, tipis banget. Ya.
Dan kemudian nerakanya juga ketika membakar itu presisi banget, akurat banget ya. Jadi yang lainnya tidak kecabut ya, yang lainnya cuman ya terkuliti saja ya. Ya apa cuman kulit doang yang terkuliti atau terkelupas atau tercabut. Tapi kalau kita lihat yang nguliti kambing, nguliti sapi ya, kadangkala ada yang ke bawah apa namanya tuh gajinya, dagingnya ya. Ya. Tapi kalau neraka enggak. Ya. Jadi kulit, gaji itu misah ya. Enggak ikut dibakar itu ya. Kemudian dalam tafsir ya, Al-Qurtubi dijelaskan bahwa kata asyawa mencakup ya, kulit dan anggota tubuh yang tidak mengenai organ dalam ya. Gitu. Menunjukkan bahwa hebatnya siksa api neraka ya. Dan api itu taat kepada Allah ya. Kalau disuruh membakar ulu hati atau hati yang paling dalam, dia sampai ke dalam ya. Kalau cuman di bagian kulitnya saja udah nggak sampai kemana-mana ya. Benar-benar taat kepada Allah ya. Dan ada pula penghuni neraka ya yang digosok keningnya ya, digosok lambung atau perutnya dan digosok punggungnya dengan gosokan yang dipanaskan di atas api neraka jahanam karena selama hidupnya suka menimbun harta ya. Ya. Enggan berinfak fi sabilillah ya. Ini sebenarnya ditujukannya kepada rahib dan pendeta ahli kitab. Tapi kan kemarin sudah jelaskan ya. Al-ibrah ya, bi umumi lafzi la bi khususi sabab ya, jadi pelajaran itu, hukum itu ya, aturan itu tidak hanya berlaku secara khusus ya. Walaupun ini ditujukan kepada pendeta ya, rahib ya, ya. Tapi juga berlaku untuk selain pendeta, selain rahib. Di antaranya adalah umat Islam ya. Jadi apa kata Allah? Waladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim ya. Dan orang-orang yang menimbun emas, menimbun perak atau menimbun harta, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah ya, maka gembirakan olehmu Muhammad, sampaikan berita gembira kepada mereka Muhammad bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat perih, azab yang sangat pedih ya. Ya. Jadi kalau kita tersayat pisau ya, atau teriris pisau, itu kan kalau kena angin tuh perih banget ya, perih banget. Bagaimana perihnya ketika kulit itu dikelupas ya, dicabut semuanya ya. Jadi di akhirat juga ada angin ya, ada angin sorga, ada angin neraka. Nah, bayangkan itu ketika tersayat ya, luka sedikit kena angin itu aduh perih banget ya, apalagi kena air kena air ya. Itu namanya azabun alim, azab yang sangat perih, azab yang sangat pedih. Sebab nanti ada azab yang sangat besar, ada azab yang sangat dahsyat, ada azab yang bikin hina, ada itu ya. Jadi azab itu macam-macam ya. Kalau berkaitan dengan kulit, azabnya disebut azabun alim ya. Di antaranya ya akan dijadikan gosokan, kemudian digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke perutnya ketika orang itu menimbun harta ya, berupa emas dan perak ya, kemudian tidak berinfak fi sabilillah. Kata Allah, fabasyirhum, sampaikan berita gembira kepada mereka. Apa itu? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Ya, berupa apa?
yauma tuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Ya. Kita kan di dunia gosokan itu kalau tidak dari besi, dari apa ya gosokan itu? Ya. Stainless apa ya? Kalau nanti ada gosokan yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Semakin banyak yang ditimbun, semakin banyak yang tidak diinfakkan di jalan Allah, maka semakin besar emasnya itu. Semakin besar gosokannya. Ya. Ya. Jadi emas dan perak itu dipanaskan di atas api neraka jahanam. Setelah panas, patukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, maka akan digosokkan, disetrika ya. Dengan gosokan itu apa? Jibahuhum, keningnya, wa junubuhum, lambungnya atau perutnya, wa duhuruhum, dan punggungnya ya. Ini perlu juga ya dikaji. Kenapa yang digosokkan itu keningnya? Kenapa yang digosok itu perut atau lambungnya? Kenapa yang digosok itu ya punggungnya? Ini ada makna filosofisnya ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, seraya dikatakan sambil digosok, dikatakan kepada orang itu, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Inilah yang kalian timbun untuk dirimu ya. Ya, jadi ketika mahal atau ketika langka ditimbun, harganya jadi mahal itu ya. Dia menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan penderitaan orang lain ya. Itu. Makanya kata Allah, faduku, kalian rasakan itu, ma kuntum taknizun, apa yang kalian timbun itu ya. Jadi sejatinya ya, orang yang nimbun itu adalah orang yang nyimpen harta, baik emas, perak maupun duit ya. Tapi kemudian tidak dikeluarkan infaknya di jalan Allah. Itulah ya makna menimbun ya secara syar'i ya menurut Al-Qur'an. Kemudian kedua ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang menimbun harta, yaitu emas dan perak, serta tidak menunaikan hak Allah, terutama zakat. Sehingga harta yang dahulu mereka cintai menjadi alat untuk menyiksa mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi kulit yang ada di kening, kulit yang ada di perut, kulit yang ada di punggung, kena itu gosokan yang terbuat dari emas dan perak yang sudah dipanaskan di neraka jahanam. Ya. Kemudian jika kulit sudah dibakar habis, akan diganti dengan kulit yang baru, dan itu berulang kali, tiada henti untuk merasakan sakit pedih dan perihnya azab neraka. Ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Jadi kalau hidup dimatikan, mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati dihidupkan. Ada orang yang hidup dimatikan dengan cara digosok terus-terusan. Digosok keningnya, digosok punggungnya, dan digosok perutnya atau lambungnya. Ini firman Allah, innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kemudian kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Allah tuh gampang ya. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan kulit, tapi Allah bisa menciptakan kulit bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali ya. Jadi ada orang yang mati
setelah sakit yang luar biasa gara-gara kulitnya dibakar, gara-gara kulitnya dicabut, mati itu saking sakitnya ya. Kalau tidak sakit nggak bakal mati tuh. Liyadzuku al-adzab, agar mereka merasakan azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah ya maha gagah lagi maha bijaksana ya. Itu keadilan ya, yang sebenarnya yang nanti akan ditegakkan pada hari kiamat ya. Tidak ada waktu itu pengacara, tidak ada. Tidak ada yang namanya pembela, tidak ada. Yang namanya hakim, tidak ada. Hakimnya cuma Allah ya. Pembelanya amalnya itu ya. Ya. Sekarang kalau punya duit, punya koneksi ya, sejahat apapun kadangkala tidak dihukum. Malah berkeliaran dengan bebas. Di sana nggak bisa ya. Tidak ada ya yang namanya tebusan. Tidak ada yang namanya pembelaan. Manusia benar-benar berdiri menghadap Allah seorang diri ya, gitu. Kemudian semakin berat azab neraka, semakin tebal kulit penghuninya. Jadi ternyata azab neraka itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi kalau berat maka tebal kulitnya, semakin berat semakin tebal. Semakin besar azabnya, semakin besar tubuhnya. Ya. Ya. Ini luar biasa. Makanya tubuh ya, penghuni neraka itu lebih besar daripada tubuh penghuni surga. Ya. Tubuh kulit ya, penghuni neraka lebih kasar daripada kulit penghuni surga. Penghuni surga tuh lembut kulitnya tuh, tipis ya, tapi kemudian putih, bersih, bening ya. Itu. Kalau kulit penghuni neraka kasar banget itu ya. Nanti disebutkan berapa itu tebalnya ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah ya, apa itu? Dir syu al kafir ya, au nabu al kafir mithlu Uhud katanya. Gigi geraham atau gigi taring penghuni neraka ya, besarnya seperti gunung Uhud ya. Itu gigi taringnya ya. Ada berapa tuh gigi di mulut ya. Jadi satu gigi aja sebesar gunung. Bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan wajahnya ya? Ya, luar biasa tuh ya. Ini bahan renungan buat kita. Kita tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga takut kepada azab Allah. Kemudian wa ghadzu jildihi masiratu salasin, dan tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari ya. Jadi kalau perjalanan 3 hari berapa kilometer itu ya. Itulah tebalnya kulit penghuni neraka ya. Ada kaitannya dengan azabun azim, azabun syadid ya. Azab yang besar dan azab yang keras. Hadis riwayat Muslim ya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna ya, gildo ya, jildil kafir isnani wa arbauna zira'a, sesungguhnya tebal kulit orang kafir adalah 42 hasta ya. 1 hasta berapa meter? Tinggal dikali. Itu tebal kulit yang paling tipis itu ya. Yang paling tebal tadi berapa tuh ya? Sejauh ya berapa hari itu perjalanan ya. Itu tebal banget itu. Yang paling tipis aja ya setebal ya 42 ya. 42 hasta ya. Kemudian wadir syahu mithlu Uhud, gerahamnya seperti gunung Uhud. Wa maq'adahu, sedangkan tempat duduknya kan ya. Kalau orang-orang penghuni surga kan tempat duduknya apa? Ada apa?
ada permadaninya, ada kasurnya kan gitu ya. Ternyata di neraka juga ada tempat duduk, tapi minanar, terbuat dari api tempat duduknya itu ya. Jadi untuk menguji kita kuat atau tidak, itu kompor lagi nyala dudukin itu ya. Sebab tempat duduk ya, penghuni neraka di neraka itu adalah terbuat dari api ya, ma baina Makkah ya wal Madinah ya. Tempat duduknya itu gede banget ya, sejauh antara Mekah dan Madinah ya. Ini dalam Jami At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dinilai hasan sahih oleh Tirmidzi ya. Ya. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa diperbesarnya tubuh dan ditebalkannya kulit penghuni neraka bukan untuk meringankan siksa, bukan, tapi agar azab yang mereka rasakan semakin besar ya, serta semakin dahsyat dan keras. Jadi ada azabun azim, ada azabun syadid. Kenapa? Karena tubuh yang lebih besar memiliki bagian yang lebih luas untuk menerima siksa ya. Jadi ada kompor ya, tempat ya, yang terbuat dari api yang didudukin ya, itu panjangnya ya, antara Mekah dan Madinah ya. Ada yang tahu berapa sih ya jauhnya Mekah dan Madinah? Itu tempat duduknya. Bagaimana orangnya tuh? Segede apa tuh orangnya ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kullama ihtaraqat juluduhum ya badalu juludan ghairaha liyadzuku al-azab ya. Jadi setiap kali kulit mereka terbakar, Allah akan menggantinya ya, atau mereka akan diganti oleh Allah dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab ya. Kalau siksa kan diazab, kalau siksa ya mati udah selesai ya. Ketabrak mobil mati selesai. Tapi ada orang yang bunuh diri dengan menabrakkan diri ke mobil. Nanti terus saja dia melakukan itu. Dia menabrakkan diri ke mobil, mati, terus saja menabrakkan mobil lagi, menabrakkan diri ke mobil lagi ya. Kenapa? Karena ya itu namanya yaumul khulud ya, hari yang kekal ya. Hari yang tidak ada akhirnya tuh bagi orang yang kafir ya. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan kulit disebut secara khusus. Kenapa? Karena pada kulit terdapat tempat utama merasakan rasa sakit. Dan pergantian kulit menunjukkan kesinambungan siksa tanpa terputus ya. Ya, silakan sebelum dilanjutkan masih ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Silakan, Bu. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Di akhirat kelak bukan hanya kaki yang jadi saksi. Ternyata kulit pun akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, ketika mulut dikunci dan tangan berbicara. Ya. Sebab salah satu fungsi kulit itu kan meraba dan merasa. Ya. Kalau meraba dan merasa dalam keadaan taat ibadah, ya, itu dapat kebaikan dari Allah. Tapi merasa dan meraba itu dalam kemaksiatan, itu akan disiksa oleh Allah tuh. Ya. Ya. Jadi akan dipakai itu. Ya. Kemudian firman Allah, wa qalu li juludihim ya. Mereka orang kafir, orang yang disiksa di neraka ya dengan dibakar dan dicopot kulitnya, itu akan bertanya kepada kulit mereka. Ya, jadi kulit bisa ngomong itu ya. Bisa ngomong, di samping sebagai saksi juga bisa ngomong ya.
dan ngomongnya sebagai saksi ya. Lima syahidtum alaina. Ya. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ya. Qalu, kulit mereka menjawab, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'in. Ya. Allah telah membuat kami bisa berbicara sebagaimana Allah membuat ya setiap sesuatu bisa bicara. Ya. Jadi binatang misalnya tidak bisa bicara, tapi kalau Allah menjadikan bisa bicara ya bisa. Contohnya apa? Burung hudhud kan, itu bisa bicara. Ya. Kulit bisa bicara. Ya. Tangan juga sebenarnya bisa bicara kalau di dunia dengan isyarat. Ya. Jadi orang yang tidak bisa ngomong, dia ngomongnya pakai tangan kan. Ya. Tapi kalau di akhirat kelak benar-benar ya kulit itu bisa ngomong. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa kulit bisa ngomong? Ya. Karena yang bikin bisa ngomong apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian keajaiban kulit dalam kaitannya dengan nikmat Allah. Ya. Kulit wajah orang yang beriman di alam mahsyar putih. Ya. Memang disebut wajah, tapi maksudnya semuanya, bukan hanya wajah saja. Ya. Jadi wajahnya putih berarti seluruh tubuhnya putih. Dan kalau orang berbicara tentang wajah putih, badan putih, maka yang terbayang ada kulitnya, ya. Kulitnya, ya. Bukan dagingnya, ya. Bukan dagingnya, kulitnya yang putih itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kapan itu? Pada hari ketika ada wajah-wajah yang menjadi putih berseri dan ada wajah-wajah yang menjadi muram, hitam, legam. Ya. Fa'amal ladzina ya iswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ternyata orang yang wajahnya hitam, kulitnya hitam adalah orang kafir. Ya. Jadi Allah nanya, ya, kenapa kamu kafir setelah iman? Ya. Artinya orang-orang yang murtad itu. Orang-orang yang murtad yang asalnya Islam kemudian pindah ke lain agama. Maka di sana wajahnya, ya, tubuhnya akan hitam. Berarti kulitnya tuh oleh Allah akan dibikin buram, ya, dibikin legam. Fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian al-azab, azab, siksa, bima kuntum takfurun, disebabkan kamu kufur. Ya. Kalau di dunia kan orang kufur itu kan kinclong-kinclong ya, seksi-seksi, ya. Cantik-cantik, tampan-tampan, sehingga ada yang dijadikan idola, ya, anak muda kan, ada Korea, Cina, gitu kan. Tapi kalau tidak beriman, tidak Islam, nanti kulitnya, wajahnya, tubuhnya akan dijadikan hitam. Wa amal ladzina ibyadat, ya. Adapun orang-orang yang putih wujuhum, wajahnya, fa fi rahmatillah, maka dia berada dalam kasih sayang Allah, ya. Maksudnya berada di sorga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jadi di sorga itu tidak ada yang kulitnya hitam, ya. Ya. Tidak ada yang wajahnya hitam, ya. Semuanya putih, ya, bersih, bersinar, berseri, ya. Dan itu, ya, terus begitu, ya. Ya, kalau di dunia kan, ya, kalau sudah habis ya kayak lampu LED kan ya, atau proyektor kan, makin lama makin burem itu, ya. Karena perlu dicas lagi atau diganti lagi dengan, ya, spare part yang baru. Kalau di sana enggak, terang terus, putih terus, ya, berseri terus. Nah, ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
awwalu zumratin tadkhulul jannah ala surati al-qamar lailatal badri. Yang pertama, ya, rombongan masuk surga, ya, wajahnya, ya, rupanya seperti bulan pada saat purnama. Ya, indah banget ya. Ya, itu bulan pada waktu purnama. Ya. Ini tamsil ya, perumpamaan, gambaran ya. Betapa terangnya, betapa putihnya ya wajah penghuni surga. Ya. Jadi begitu masuk, wajahnya kinclong gitu ya. Sedangkan kulit wajah orang kafir hitam, gelap dan legam. Dan ini difirmankan oleh Allah, wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah. Nanti pada hari kiamat ada wajah-wajah yang tertutup debu itu. Tarhaquha qatara, diliputi kegelapan ya. Ulaika humul kafaratul fajara. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka ya. Kafir lagi durhaka. Surat Abasa ya, ayat 40 sampai 42. Nah, kemudian bidadari surga itu ya. Jadi bagi laki-laki dapat 2 pasangan hidup ya. Pertama istri yang ada di dunia, yang kedua istri yang ada di sorga, namanya bidadari ya. Tapi kalau istri yang ada di sorga lebih cantik daripada bidadari. Nah. Dan kemudian bagi yang di dunia ya sampai meninggal ya, tidak menikah atau belum menikah, di sana disiapkan itu pasangan berupa bidadari. Ya, kalau laki-laki dikasih bidadari yang cantik, kalau perempuan dikasih bidadari yang tampan. Ya, bidadari surga memiliki kulit yang sangat bening gitu dan jernih, sehingga keindahannya digambarkan dengan perumpamaan yang luar biasa. Ya, Nabi sesalam bersabda, walau anna ya, imro'atun min nisa'il jannah ya itala'at ya ilal ardi. Seandainya seorang wanita dari penghuni surga melihat ke bumi, la adoat ya, ma bainahuma, niscaya ia akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi ya. Jadi kulitnya itu, tubuhnya itu memancarkan cahaya yang bikin langit dan bumi itu terang banget. Ya. Terang banget. Ya. Makanya di surga walaupun tidak ada matahari, walaupun tidak ada bulan, ya, ketemu bidadari hilang itu gelapnya. Ya. Ditambah penghuni surga sendiri yang akan disandingkan dengan bidadari dalam keadaan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka memancar ke depan dan ke sebelah kanan. Ya, betul-betul terang benerang. Padahal jannah itu sendiri artinya gelap. Ya. Ya. Kenapa? Karena banyak pepohonan. Ya, ada kebun, ada taman dan lain sebagainya. Kemudian la malaat ma bainahuma rihan. Bukan hanya terang benderang bumi dan langit, tapi memenuhi keduanya dengan keharuman, harum banget ya. Ibu kalau mau jadi penghuni sorga, di rumah itu harus harum dan wangi ya. Harum dan wangi itu ya. Jangan sampai kalah dengan bidadari sorga. Harus cantik dan menarik ya. Sebenarnya kan kalau pinter dandan ya, itu pinter berhias, orang yang biasa-biasa saja bisa kelihatan cantik ya. Tapi cantik saja tidak cukup, harus wangi ya. Itu saya punya teman waktu ngaji, itu cantik banget itu. Tapi kalau dekat ya bau bawang ya, bau bawang putih atau bawang merah ya. Jadi badannya bau. Nah, tapi kalau bidadari itu benar-benar bukan hanya cantik ya, bercahaya
kemudian menebarkan harum mewangi ya langit dan bumi kalau datang ke bumi ya. Kemudian wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti bidadari pakai kerudung nggak ya? Pakai itu. Jadi kalau istri di dunia nggak pakai kerudung, ya, apalagi di depan yang bukan mahram, ya, tidak akan itu jadi penghuni sorga. Tidak akan dipasangkan dengan suaminya yang soleh. Ya. Jadi jaga aurat. Ya. Jadi menjaga kehormatannya. Ya. Di samping cantik wangi, tapi juga berakhlak mulia. Pakaiannya pakaian yang disyariatkan. Di antaranya ya memakai kerudung. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, wala ya, yura ya wala yura ya, mukhu sakiha min wara'il lahmi minal husni katanya ya. Sum-sum betis mereka terlihat ya dari balik dagingnya karena sangat bening dan indah. Bandingkan dengan penghuni neraka kan, kulitnya tebal, kasar dia. Ini mah kulitnya tipis, halus, lembut, bening lagi. Sampai diumpamakan, ini bukan sebenarnya ya. Itu sum-sumnya kelihatan tuh, saking tipisnya, saking beningnya. Ini hadisnya Bukhari ya dan Muslim ya. Kemudian terakhir, ya, nanti selebihnya silakan baca sendiri ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah kulit mereka sangat jernih, lembut dan bersih, bukan berarti tubuh mereka cacat atau transparan seperti kaca. Ya. Jadi ini adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah di sorga yang tidak dapat disamakan dengan keadaan manusia di dunia. Nah, demikian pula An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan puncak keindahan, puncak kelembutan kulit dan kejernihan warna sebagai kenikmatan yang Allah sediakan bagi penghuni sorga. Sampai bidadari itu oleh Allah ya diumpamakan kecantikan dan keindahannya itu ka'annahunna yaqutu wal marjan. Surat Ar-Rahman kan? Seakan-akan mereka adalah yakut dan marjan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yakut ya yang dimaksud adalah permata yang sangat jernih, bersih dan bercahaya ya. Dan ini merupakan perumpamaan untuk ya kejernihan dan keindahan kulit bidadari sorga ya. Ya. Ini bahagianya orang yang jadi penghuni sorga, dipasangkan dengan pasangan yang rupawan, tapi juga ya baik akhlaknya, ya, baik akhlaknya. Ya. Jadi penampilannya itu ya cantik, tampan, lahir batin. Ini sebenarnya ya, Allah jelaskan supaya kita ya paling tidak ya, kalau tidak ya sama dengan bidadari, paling tidak mendekati. Ya, jadi tampil cantik ya, kemudian tampil wangi, kemudian tampil dalam keadaan betul-betul ya menutup aurat. Ya, di antaranya tolong perhatikan kerudung. Kadangkala ibu-ibu, ya, kaum wanita tuh ya ketika bagian kerudung itu ceroboh ya, kurang hati-hati ya. Ada yang kerudungnya tuh benar-benar mencetak kepala ya, ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai ya mencetak bagian tubuh ya, baik itu kaki, tangan, badan sampai kepala pun. Wallahu a'lam. Ini masih banyak, tapi kemudian silahkan nanti dilanjutkan ya sebagai kajian tematik pada Senin kelima ya pagi ini ya. Ya, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada?